Saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, khususnya dalam minggu kedua rangkaian seri 7 kejahatan dalam penyaliban Kristus. Dalam minggu-minggu sengsara atau minggu prapaskah, ya, kita mau menghayati kembali karya penyaliban Kristus. Karena itu bacaan kita firman Tuhan hari ini dengan tema yang khusus dituduh penghujat Allah, diambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 62 sampai ayat 66. Matius 26 ayat 62 sampai dengan ayat yang ke-66, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati. Ia menghujat Allah." Yesus dituduh penghujat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hujat, menghujat, ya, dalam KBBI, hujat itu caci maki, fitnah. Dan hujat itu kita tahu dan kita dengar di mana-mana, di medsos yang kita baca, yang kita ikuti. Kalimat hujat, menghujat ada di depan mata kita. Baik itu kutipan langsung, kita mengutip. Bahkan mungkin kita mengatakan kata hujat. Atau yang biasanya diteruskan. Nah, di WA begitu kan, diteruskan. Forward, atau diteruskan berkali-kali, ya itu menjadi kosakata yang muncul ketika satu ungkapan, satu data, satu peristiwa, satu video, apapun, baik yang hujat maupun yang gak hujat tentunya ya, diteruskan berkali-kali, sehingga akhirnya dibatasi oleh Facebook, oleh WA ya, hanya boleh sekali, tiap kali nggak boleh berkali-kali, biasanya kan 5 kali. Nah, saudara saya kira familiar itu. Jadi hujat, ya, baik bersifat personal, menghujat seseorang, memaki seseorang, memfitnah seseorang, atau yang dibawa-bawa agama, ya, kafirkah atau yang lainnya. Dan yang seringkali juga bernuansa politis untuk menjatuhkan orang tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu, atau pemerintah. Hujat menghujat biasa kita dengar, mudah-mudahan tidak biasa untuk kita melakukannya. Apalagi ya keluar karena memang merupakan hati yang jahat. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dituduh penghujat Allah. Yesus sejak masa pelayanannya yang awal, berulang kali dia dituduh penghujat Allah. Ya, dituduh penghujat Allah, yang biasanya menuduh dia adalah pemuka agama, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Tetapi pada saat yang sama ketika dia dituduh, dia bisa buktikan dirinya tidak menghujat, dia Allah. Tetapi yang unik dan menarik adalah sekeliling orang banyak yang menyaksikan Yesus, menyaksikan pelayanannya, menyaksikan mujizat yang dilakukannya, menyaksikan pengajarannya. Seringkali justru disanjung, menyanjung Yesus, ya,
memuja Yesus, menyatakan satu yang ada kaitan dengan kebenaran walaupun tidak tuntas, walaupun pemahaman mereka berbeda-beda. Jadi kita melihat kontras pemuka agama pada masa itu, ya, mengkritik Yesus, menuduh Yesus menghujat Allah. Tapi banyak orang melihat dengan mata kepalanya, menyaksikan tidak seperti itu. Nah, saudara, mari kita lihat contoh beberapa. Di awal pelayanan Tuhan Yesus masih di Galilea, di kota Kapernaum. Sudah tahu kota Kapernaum, ya? Yesus melayani pertama kali waktu dia mulai memanggil murid-murid perdana, tinggal di rumah Petrus, ya. Pelayanannya begitu memberkati orang banyak, keliling kota-kota Galilea, tapi kemudian kembali lagi ke Kapernaum pada kali yang kedua. Dia melayani di rumah yang sama, rumah Petrus. Orang banyak datang berbondong-bondong mendengarkan pengajarannya, lalu datanglah orang lumpuh yang dibawa oleh 4 temannya, oleh teman-temannya. Tidak bisa masuk lewat depan karena penuh, akhirnya lewat atap, bongkar atap, turunkan orang lumpuh tersebut. Waktu Yesus melihat iman mereka, dikatakan iman dari teman-teman yang membawa si lumpuh itu, dia menyatakan pengampunan dosa, saudara. Dan otomatis di situ ada orang-orang pemimpin agama yang memang datang mungkin untuk memata-matai Yesus karena sosok pengajarannya yang kontroversial. Berkata dalam hati mereka, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tuduhan dilontarkan di dalam hati, tidak kelihatan, tidak kedengaran. Mungkin mereka memandang satu sama lain, sesama pemimpin ini, lalu dalam hati mereka menyatakan, dia penghujat Allah. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus tahu isi hati mereka, pikiran mereka. Ya, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Yesus tunjukkan, dia bukan penghujat Allah. Dia berkata kepada para pemimpin agama tersebut, mana lebih mudah? Menyatakan dosamu sudah diampuni atau menyembuhkan orang yang lumpuh ini? Untuk menantang pikiran mereka, hati mereka supaya terbuka melihat Yesus. Saudara, dan Yesus melakukan mujizat. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang tidak menghujat Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Maka dia berhak mengampuni dosa. Apa buktinya? Dia sembuhkan orang lumpuh tersebut. Saudara, menyembuhkan orang lumpuh itu mujizat. Itu tidak bisa dilakukan manusia dengan kekuatan biasa. Harus kuasa Allah. Dia membuktikan dirinya Allah. Mengatakan pengampunan, saudara. Bisa saja mengelabui orang. Ya, orang itu diampuni apa tidak, siapa yang tahu. Tapi kalau dia mengucapkan bangkit, bangun dari kelumpuhanmu, orang itu tidak bangun. Nah, ini berarti kan dukun palsu, nabi palsu, ya. Jadi lebih mudah mana? Dan Yesus buktikan dia Allah punya hak mengampuni dosa. Dan kita melihat bagaimana orang banyak takjub melihat apa yang dilakukan Yesus dan mereka memuliakan Allah. Saudara, ini pengalaman awal Yesus melayani. Kita melihat yang berikutnya, saudara, adalah Yesus saat dia menyembuhkan seorang bisu tuli yang kerasukan setan, saudara. Peristiwanya dikatakan, para pemimpin agama berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dengan kata lain, Yesus menghujat Allah karena dia melakukannya pakai nama Allah atau dengan klaim Allah, tetapi sebenarnya dia bersekutu dengan setan. Saudara, Yesus dituduh penghujat Allah. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus menunjukkan, menantang mereka sekali lagi untuk merombak pikiran mereka. Ya, kalau iblis, kalau setan terbagi-bagi, ya, mengusir setan dengan nama setan, iblis akan hancur. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dan Yesus melakukan itu, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus membungkam mereka yang menuduh dia menghujat Allah. Sedangkan orang banyak kalau kita lihat, saudara,
Takjublah orang banyak itu. Dan katanya, orang ini agaknya anak Daud. Ada konsep perjanjian lama, anak Daud, Mesias yang dijanjikan perjanjian lama. Mungkin ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Tentu dalam pengenalan yang masih sangat sempit. Ya, bahkan mungkin yang keliru, pemahaman mesianik yang keliru. Saudara, yang ketiga kita bisa melihat juga. Di Injil Yohanes, saudara. Sudah bukan di Galilea lagi, saudara. Sudah ada di Yudea, Yerusalem, saudara ya. Klaim Yesus yang mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10, saudara ya. Dan pemimpin-pemimpin agama sekali lagi, saudara. Mengambil batu hendak melempari Yesus. Karena Yesus menghujat Allah menurut mereka. Bukan karena suatu pekerjaan baik. Maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Apa jawab Yesus? Kalau engkau melihat pekerjaan-pekerjaanku adalah pekerjaan Allah, harusnya engkau percaya. Kalau engkau tidak mau percaya kepadaku sekalipun, engkau harusnya percaya dengan pekerjaan-pekerjaanku. Yesus buktikan dirinya Allah. Dengan kuasa, dengan otoritas, dengan perbuatan dia. Dan kita tahu orang banyak dikatakan di situ. Percaya kepadanya. Saudara, puncaknya. Bacaan kita tadi. Pengadilan yang tidak adil, saudara. Kalau mau diceritakan panjang, saudara ya. Tetapi intinya adalah, ia penghujat Allah. Imam besar memutuskan, disepakati oleh semua mahkamah agama yang sedang mengadili Tuhan Yesus. Dia menghujat Allah. Tidak perlu saksi lagi, tidak perlu bukti apa lagi. Dia menghujat Allah, dia pantas mati. Saudara, di kali ini, Yesus tidak bela diri. Kali ini Yesus tidak membuktikan secara verbal atau sebelumnya, tapi dia buktikan bahwa dia tidak menghujat Allah lewat karya kayu salib. Lewat dia naik ke atas kayu salib. Bagi para musuh Yesus, bagi para imam, pemimpin agama pada waktu itu, orang-orang yang membenci Yesus, kayu salib adalah kekalahan. Kayu salib adalah bukti memang benar Yesus menghujat Allah, makanya dia mati. Dalam keadaan terkutuk, mati dalam keadaan seperti seorang penjahat yang memang pantas mati. Tapi sebenarnya kita tahu kematian Yesus justru membuktikan dia berasal dari Allah dan mati untuk menebus dosa kita. Maka saudara, ketika Yesus mati, ya baik versi Lukas ataupun versi Markus menyatakan, ia ini sesungguhnya adalah anak Allah keluar dari mulut seorang yang non-Yahudi, kepala pasukan Romawi, yang mengeksekusi hukuman mati Yesus dengan menyalibkan dia. Melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus, keluar dari mulutnya satu pengakuan, ia ini adalah anak Allah. Atau dalam versi yang lain, ia ini orang benar, dan tidak layak tergantung di atas kayu salib. Saudara, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ya ini beberapa contoh, dan puncaknya adalah di dalam pengadilan tidak adil, sampai Yesus naik ke atas kayu salib sebagai seorang yang menghujat Allah. Tapi saudara, kita belum bicarakan sebenarnya definisi menghujat Allah apa itu versi Alkitab ya. Tadi KBBI, sederhana, caci maki, fitnah. Semua termasuk dalam kategori ketika Yesus dituduh menghujat Allah, dituduh dengan bentuk fitnah, saudara ya, dibentuk dengan caci maki. Tapi apa kata Alkitab? Menurut Alkitab, kata hujat itu, saudara, ada berapa kata yang dipakai di dalam perjanjian lama? Salah satunya, saudara, arti hujat itu adalah mengutuk Allah. Ceritanya di Imamat 24 sudah ada seorang pria, mamanya orang Yahudi, papanya orang Mesir, ya di dalam zamannya Musa, dalam perjalanan mereka di padang gurun, belum masuk perjalanan padang gurun sebenarnya, masih di Gunung Sinai, saudara ya. Dikatakan dia berkelahi dengan seorang laki-laki lainnya, lalu dia mengutuk. Lalu dia ditangkap, ditawan, lalu Tuhan bilang orang ini harus dihukum mati. Karena apa? Dia menghujat Allah,
Karena dia mengutuk. Saya sebut saudara, dia mengutuk Allah. Karena pada waktu seseorang melakukan kutuk, berkata kutuk berarti berkata untuk sesuatu hal yang jelek, untuk suatu hal yang jahat kepada orang lain, saudara. Maka dia sedang mengutuk Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan dia sebagai gambar Allah, tetapi sekarang direndahkan oleh orang tersebut. Mengutuk Allah. Hujat artinya adalah mengutuk Allah. Saudara, yang kedua, hujat itu artinya apa? Membuat nama Allah tercoreng. Karena perilaku jahat, perilaku yang amoral. Cerita di dalam 1 Samuel 3, saudara, itu adalah anak-anak dari Imam Eli. Yang di kota Shilo, di situ kemah suci, rumah Allah ada, dan tabut perjanjian ada. Anak Imam Eli yang melayani, lalu anak-anaknya juga sebagai imam. Perilaku mereka sambil melayani Allah ternyata sangat jahat. Apa yang mereka lakukan? Mereka memaksa supaya daging-daging persembahan kurban yang harusnya dibakar dulu. Nanti kemudian ada jatahnya bagi para imam untuk mengambil daging tersebut dimakan. Tapi lemak, menurut aturan imamat, tidak boleh dimakan, harus dibakar, dipersembahkan pada Tuhan. Itu bagian terbaik. Tapi mereka melihat daging yang lemak, yang enak, yang mereka ingin. Haknya Allah mereka ambil. Maka mereka memaksa orang-orang yang datang persembahkan kurban, jangan dibakar. Serahkan pada kami, biar kami pilih yang paling enak dulu. Nanti sisanya baru dibakar kasih Tuhan. Kurang ajar sekali. Mereka lakukan itu dalam pelayanan. Mereka lakukan itu dan lebih daripada itu. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang dikatakan melayani rumah Tuhan. Tindakan asusila, tindakan amoral menimbulkan murka Allah, dan Allah sendiri berkata mereka menghujat aku. Maka hukumannya nanti adalah kematian, saudara. Yang ketiga, saudara, merendahkan Allah ke level dewa-dewa pada waktu itu, saudara ya. Bangsa-bangsa lain. 2 Raja-Raja 19, saudara, bicara peristiwa ketika zamannya Raja Hizkia, Nabi Yesaya, kerajaan Asyur mengepung Yerusalem. Mereka sudah menghancurkan Samaria, kerajaan utara. Sekarang mereka mengepung, mengalahkan Yehuda, mengepung Yerusalem. Lalu utusan dari Raja Asyur berkata, jangan kepada penduduk Yehuda, Yerusalem, jangan percaya kepada Yahwehmu. Jangan percaya kepada Allahmu. Kenapa? Semua Allah bangsa-bangsa lain sudah dikalahkan oleh Asyur, oleh dewa Asyur. Dewa Yahwehmu tidak mungkin bisa mengalahkan kami. Pasti kami kalahkan. Ini kata-kata hujat. Ini kata-kata hujat merendahkan Yahweh, Allah satu-satunya, Allah sejati ke level dewa-dewa. Saudara, cilakanya ini pernah dilakukan pada masa Hofni Pinehas yang tadi disebutkan, saudara, yang hidupnya melayani Tuhan tetapi dengan sikap yang jahat, menghujat Allah. Pernah dilakukan, saudara, ketika mereka bangsa Israel berperang lawan pasukan Filistin, kalah. Pasukan Filistin lebih kuat. Tapi kemudian mereka berunding, para imam, Hofni Pinehas, pemimpin-pemimpin Israel bilang, kenapa kita kalah? Karena kita tidak bawa Yahweh ikut perang. Sedangkan dewa orang Filistin bawa dewa Dagon mereka, berhala mereka ikut berperang. Makanya mereka menang. Kita bawa Yahweh supaya berperang lawan dewa Dagon supaya mereka kalah. Saudara, mereka angkat tabut perjanjian. Simbol Allah, betul. Simbol Allah hadir di tengah umatnya, tapi bukan berhala. Sama sekali bukan berhala. Tapi perlakukan sebagai berhala. Perlakukan sebagai salah satu dewa. Bawa berperang. Allah tidak berkenan. Ini penghujatan. Maka Allah membiarkan Israel kalah. Tabutnya dirampas, saudara. Orang Filistin bergembira dengan konsep politeis mereka. Dewa Yahweh kalah. Sekarang kita taruh di kuil dewa Dagon supaya melayani dewa Dagon. Allah tidak berkenan juga. Dan ini menghujat namanya. Maka dia biarkan dewa Dagon hancur justru. Ketika tabut itu ditaruh di kuil Dagon. Ceritanya kalau saudara bisa baca di pasal 3, pasal 4, pasal 5, saudara, dari 1 Samuel ini. Menghujat Allah adalah ketika merendahkan Allah, satu-satunya Allah, Yahweh, ke level yang bukan dia. Berubah setia dari Yahweh kepada ilah lain, itu juga menghujat.
Jadi seorang menghujat Allah di dalam perjanjian lama ketika dia tidak setia kepada satu-satunya Allah. Dia anggap Allah sama dengan Allah lain, diperlakukan sama, itu sudah penghujatan. Apalagi kemudian disingkirkan. Kemudian saudara, di perjanjian baru kata blasphemio, dalam bahasa Inggris kemudian blaspheme, menghujat, dipakai dalam konotasi sama saudara. Yaitu merendahkan Allah dari level seharusnya. Artinya saudara, ketika Yesus dituduh menghujat Allah, artinya Yesus adalah manusia menurut mereka, ya, tapi kemudian ngaku-ngaku Allah, maka Allah diturunkan derajat jadi manusia, ini menghujat namanya. Saudara, kalau boleh disimpulkan, saya pakai kalimat simpulan, ya, saudara. Tindakan terhadap Allah yang tidak senonoh, mempermalukan nama Allah, merendahkan dia sebagai bukan Allah sejati atau satu-satunya, sehingga ada ilah-ilah lain, berhala saudara, yang menyusup dalam hidup manusia, yang disembah, yang menyaingi atau menggeser Allah sebagai yang satu-satunya atau yang terutama. Semua tindakan sikap dari manusia yang menolak mengaku Allah sebagai satu-satunya Allah dengan berbagai cara adalah tindakan penghujatan. Saudara. Karena Allah digeser, ilah lain masuk. Ilah lain itu siapa? Dewa-dewa, berhala-berhala, mungkin juga diri sendiri, segala sesuatu yang jadi lebih penting daripada Allah dalam hidup manusia, yang adalah ciptaan Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah Yesus menghujat Allah? Apakah Yesus dengan definisi hujatan tadi sudah terbukti bahwa dia penghujat Allah? Saya kira jawabannya jelas, tegas, tidak. Ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebenarnya justru, kalau kita menyelidiki Injil-Injil, semua kehidupan Yesus, perkataannya, pengajarannya, pelayanannya, semua yang dia kerjakan dilakukan memuliakan Allah. Bahkan sampai naik ke atas kayu salib, yang bagi sebagian orang musuh-musuhnya, ini bukti dia menghujat Allah. Ini bukti dia mempermalukan. Tapi justru naik atas kayu salib itu adalah dia memuliakan Allah. Dalam doa Tuhan Yesus sebelum di Taman Getsemani, dicatat dalam Injil Yohanes pasal 17. Yesus berkata, Bapa, aku sudah memuliakan namamu dengan jalan melakukan apa yang engkau perintahkan kepada aku di dalam dunia ini. Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, sudah tuntas, memang belum naik atas kayu salib, tapi sedang menuju kayu salib. Dia tidak menghujat Allah. Seumur hidup dia memuliakan Allah. Saudara, kalau begitu mengapa Yesus naik ke atas kayu salib? Kalau dia bukan menghujat Allah, untuk apa? Pertama, saudara, untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk menggenapkan rencana keselamatan yang Allah mau berikan untuk manusia berdosa. Untuk melepaskan mereka dari belenggu dosa. Saudara. Ya, menebus manusia berdosa yang pada hakikatnya menghujat Allah dengan menolak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dia naik ke atas kayu salib bukan karena dihukum mati, karena dia terbukti penghujat Allah dari versi pemusuh-musuh dia, tapi karena dia sedang melaksanakan kehendak Allah, dia sedang menggenapi rencana Allah untuk keselamatan manusia. Naik ke atas kayu salib bukan kekalahan, tapi kemenangan. Kita tahu itu. Kita sedang menghayatinya dalam minggu-minggu ini. Sampai pada puncaknya nanti peringatan Jumat Agung dan Paskah. Yesus tidak menghujat Allah. Dia justru sedang melakukan kehendak Allah. Kalau begitu saudara, sekarang pertanyaan lebih lanjut. Siapa yang menghujat Allah? Kalau semua penuduh-penuduh Yesus tidak bisa membuktikan benar bahwa Yesus menghujat Allah, maka jangan-jangan mereka lah penghujat-penghujat Allah. Sesuai dengan definisi tadi, saudara. Ya, mari kita lihat, saudara, ayat-ayatnya banyak. Saudara boleh catat, ya, silahkan lihat. Peristiwanya semua di seputar penyaliban Tuhan Yesus. Ada orang yang lewat, ya, berhenti sejenak melihat Yesus disalib. Ini kita bisa katakan orang-orang yang gak peduli, saudara. Orang-orang yang tahu Yesus, melihat mungkin mendengar pengajarannya di Yerusalem, di Bait Allah, ya, tetapi pada saat itu mereka dalam keadaan tidak peduli, tidak punya hati nurani, ya, mengatakan bahwa
Kalau benar dia anak Allah sesuai pengajarannya, biarlah dia turun dari kayu salib, nanti kita akan menyembah dia. Dikatakan oleh Injil Matius ataupun Injil lainnya, Saudara Markus ya. Mereka menghujat Yesus. Penjahat yang tergantung di kayu salib, sebelah sisi Tuhan Yesus ya. Yang juga dikatakan menghujat. Jadi ada orang biasa, Saudara, commoners ya. Yang lewat, yang mendengarkan pengajaran Yesus tapi nggak taruh dalam hati. Sekedar tahu tapi nggak peduli. Nggak ada concernnya, tapi ada penjahat yang memang jahat, yang hidupnya memang dalam kejahatan. Dan jangan lupa Saudara, orang banyak, para pemimpin, para prajurit, orang-orang yang punya kuasa, lalu juga jangan lupa Saudara, pemimpin-pemimpin agama, para imam ahli Taurat tua-tua, dicatatkan di situ Saudara. Semuanya menghujat Yesus dan menghujat Allah. Karena Yesus adalah Allah. Mereka menolak, melihat dengan mata nurani mereka. Mereka menolak pekerjaan Roh Kudus, Saudara, yang menginsyafkan mereka bahwa mereka sedang menghadapi bukan manusia biasa. Ada bukti banyak, tetapi mereka mematikan hati nurani untuk menyalibkan Yesus. Tentu banyak alasan ya, salah satunya karena mereka tidak ingin status quo mereka dirombak atau digugurkan. Kalau mengaku Yesus sebagai Allah, seluruh hidup mereka, totalitas pekerjaan mereka, pelayanan mereka harus berubah, harus bertobat. Harus kehilangan mungkin kuasa, popularitas, dan sebagainya. Siapa penghujat? Allah. Mungkin saudara dan saya. Pasti saudara dan saya. Waktu kita belum terima keselamatan. Waktu kita masih hidup dalam dosa. Pada waktu kita mengeraskan hati untuk percaya Yesus. Pada waktu kita mengeraskan hati dari suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Ketika ada orang memberitakan Injil kepada kita. Ketika kita memperlakukan Allah tidak bedanya dengan ilah-ilah lain dan sebagainya. Saudara. Kita sedang menghujat Allah. Puji Tuhan karena Yesus sudah mati buat kita. Dan kita hari ini bukan orang-orang yang menghujat Allah. Kita orang-orang yang memuliakan Allah. Harusnya saudara saya katakan ya. Lanjutkan dulu saudara. Di kayu salib. Yesus mengucapkan doa, minta pengampunan dosa. Ya, dia yang dihujat, justru berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa membelenggu seseorang sehingga pekerjaan Allah tidak bisa dia sadari. Pekerjaan Allah yang lihat dengan nyata tidak bisa masuk dalam hatinya, tidak masuk dalam pikirannya, tidak masuk ke dalam tindakannya untuk bertobat, maka mereka dan kita pada masa lampau sedang menghujat Allah. Karena belenggu dosa tersebut, maka Yesus berdoa, ampuni mereka. Justru kematian Tuhan Yesus adalah untuk orang-orang yang menghujat dia. Orang-orang yang menolak dia. Dan mungkin termasuk saudara dan saya pada masa lampau, saudara. Ketika kita keras hati, ketika Injil diberitakan. Tapi saudara, sekarang pertanyaan buat kita yang orang percaya. Apakah kita sedang menghujat Allah? Apakah kita dalam hidup kita yang mengaku orang Kristen, ya, entah berapa kali dalam hidup kita, Anda dan saya, kita sudah menghujat dia. Seolah saya katakan, saudara ya, menghujat Kristus dengan perbuatan kita yang tidak taat firman Allah. Memperlakukan seolah Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mengeraskan hati terhadap pekerjaan Roh Kudus. Saudara, mari kita lihat satu persatu. Dengan perbuatan yang tidak taat firman Allah. Saudara baca Alkitab hari ini? Saudara bersaat teduh? Apa perintah firman Tuhan? Saudara taat atau tidak taat? Saudara dengar atau tidak dengar? Atau jangan-jangan saudara justru tidak baca Alkitab supaya nggak tahu perintah Tuhan. Jadi berdosanya kurang sedikit gitu ya. Karena nggak tahu, nggak bisa dianggap bersalah dong. Kita menghujat Allah, saudara. Kita memperlakukan Allah bukan Allah, firmannya bukan firmannya. Dengan kita memperlakukan semau kita. Kalau firman itu mungkin janji yang menyenangkan, yang manis, kita bilang amin. Saya mau tunggu Tuhan, saya klaim. Tapi kalau itu perintah memberitakan Injil, perintah untuk hidup kudus, perintah untuk melakukan sesuatu, pikul salib, menyangkal diri, kita mungkin jadi tidak mau.
Kita menghujat Allah mungkin, saudara. Atau kita menghujat Allah karena kita perlakukan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi Dia, otoritasnya tidak kita taati. Perintahnya kita tidak ikuti. Atau yang terakhir, saudara, kita mengeraskan hati terhadap pekerjaan Roh Kudus. Saudara, di minggu-minggu Prapaskah, di minggu-minggu sengsara ini, saudara, kiranya kita semakin menghayati karya pengorbanan Kristus. Karyanya yang memuliakan Allah, bukan menghujat Allah. Hayati kasihnya, pengorbanannya. Kiranya kita menghayati kuasanya yang diberikan kepada kita oleh pembaruan yang dilakukan oleh Roh Kudus saat kita mengaku percaya kepadanya. Roh Kudus bekerja dalam diri kita yang sudah percaya, terus mendorong kita ya untuk memperbarui hidup kita. Kuasanya sudah diberikan, tapi waktu kita deny, menolak kuasa itu, tidak mau memakai kuasa itu untuk mendorong hidup kita bertumbuh serupa Kristus, mendorong hidup kita jadi efektif untuk melayani Tuhan, mungkin kita sedang menghujat Allah. Sehingga hidup kita semakin menyatakan Kristus. Apakah hidup kita menyatakan Kristus? Memuliakan Allah dan terus-menerus taat dipimpin oleh Roh Kudus. Saya kira, yalah, di minggu-minggu Prapaskah ini, saudara, agar lebih banyak orang. Ini kesempatan, ini baru minggu kedua kan? Masih seri sampai 7, saudara. Ya, masih 5 lagi berarti. Kita mau menyaksikan Kristus kepada orang lain. Kepada orang sekeliling kita. Ya. Hidup kita, perkataan kita, ya, biarlah itu memperlihatkan Kristus. Supaya keselamatan juga datang pada mereka. Supaya dari penghujat-penghujat Allah, mereka menjadi pengikut Allah yang hidupnya bersama saudara dan saya memuliakan Allah. Ya, memuliakan Allah.